Jadi tidak boleh ada persepsi seolah-olah sedang ada perang tanding antara kelompok Habib Rizik dan kelompok Jokowi. Enggak, no. Tidak ada perang tanding, tidak ada competition sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Saya masih mau melanjutkan soal Habib Rizik Syihab ya. Syihab itu SH, kadang-kadang SY, entah yang benar yang mana ya. Nanti suatu saat harus diklarifikasi langsung dengan orangnya ya. Kalau Najwa Shihab, Syihabnya SH ya. Ini kadang-kadang SH, SY. Dan ini pernyataan Rizik Syihab ya. Habib Rizik di suara.com. Rizik Syihab tegaskan siap rekonsiliasi dengan Jokowi asalkan titik-titik. Ini kita bacakan ya. Suara.com. Habib Rizik Syihab menegaskan siap untuk melakukan rekonsiliasi dengan pemerintahan Joko Widodo Jokowi. Kalau dengan pemerintahan berarti tidak hanya kepada Joko Widodo sebagai presiden, tapi juga ya aparat-aparat di seputar Joko Widodo dan juga pembantu-pembantu Joko Widodo ya. Namun ia menawarkan beberapa syarat sebelum rekonsiliasi tersebut digelar. Syarat utama yang perlu dilakukan untuk melakukan rekonsiliasi adalah dengan melakukan dialog. Menurut Rizik, jalan perdamaian mustahil bisa terwujud jika dialog tersebut tidak dibangun antara kedua belah pihak. Teriak-teriak rekonsiliasi mana mungkin digelar tanpa ruang dialog dibuka. Buka dulu pintu dialognya, baru rekonsiliasi, kata Rizik dikutip dari siaran YouTube Front TV Kamis 12 November 2020. Wah, Front TV ini jadi idola ya. Ia mengaku siap untuk melakukan rekonsiliasi kapanpun. Bahkan ia juga mengaku bersedia jika harus berbicara selama berjam-jam demi perdamaian. Ini ada juga berita singgung revolusi akhlak. Habib Rizik sebut siap tunduk pada pemerintah. Kita siap rekonsiliasi, siap damai, ahlan wa sahlan. Pemerintah inginnya apa dari umat dan habaib serta ulama? Mau bicara berjam-jam, kita siap, tuturnya. Meski demikian, Rizik menegaskan dialog yang dilakukan merupakan dialog dua arah dari pemerintah dan juga umat, bukan hanyalah sebuah monolog biasa. Monolog itu maksudnya biasanya ya ulama-ulama dipanggil ke istana lalu diceramai satu-satu, itu monolognya. Bukan monolog ya, nanti kita dengarkan apa keinginan pemerintah dan apa keinginan umat, ucapnya. Keinginan pemerintah nggak usah ngeritik lagi mungkin, tidak usah mengkritik lagi ya. Selain itu, Rizik juga meminta agar Jokowi mengakhiri kriminalisasi ulama, aktivis hingga para buruh dan mahasiswa ya, merefer mengenai kasus-kasus yang melibatkan ulama, aktivis, buruh dan mahasiswa ya, terutama terkait dengan demonstrasi Omnibus Law ya. Sebelum dialog digelar, ia meminta agar Jokowi membebaskan mereka yang ditahan karena berbeda pendapat dengan pemerintah. Kalau beda pendapat jangan main tangkap, jangan main ditersangkakan. Beda pendapat, ayo duduk bersama, adu argumentasi, adu alasan, siapa yang kuat, ungkapnya. Secara terang-terangan, Rizik juga meminta Jokowi membebaskan para petinggi kami yang telah dipenjara. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia ya. Bebaskan para habaib dan aktivis kita.
bebaskan Ustaz Abu Bakar Ba'asyir, Habib Bahar bin Smith, Dr. Syahganda Nainggolan, Anton Permana, Bambang Nur Hidayat. Bambang Nur Hidayat ini siapa ya? Jumhur Hidayat tuh ada. Bebaskan para buruh mahasiswa pelajar yang penuhi ruang tahanan, tegasnya ya. Luar biasa ya, Sobat RH sekalian. Sengaja saya membacakan itu untuk melihat dimensi tata negaranya. By konsep ya, seolah-olah pemerintah dan Rizik Syihab itu adalah dua pihak yang saat ini saling bermusuhan, saling berhadapan. Makanya ketika ada prajurit TNI yang mengucapkan apa ya, katakan ahlan wa sahlan atau mengucapkan greeting dengan kembalinya Habib Rizik dari Saudi Arabia atau Arab Saudi, prajurit TNI tersebut ditahan, diproses, disidik karena dianggap sudah melanggar hukum, yaitu netralitas TNI. Luar biasa ya. Itu makin menegaskan bahwa seolah-olah ada pertarungan, ada rivalitas. Nah, ini menurut saya adalah konsep yang keliru, Sobat RH sekalian. Jadi oposisi ya, itu tidak bisa dikatakan sedang bermusuhan dengan pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah atau penguasa tersebut sesungguhnya tidak berdiri sejajar dengan konsep hukum tata negara. Pemerintah atau penguasa itu berdiri di atas sebagai pelindung, pengayom masyarakat yang ditugaskan untuk memberikan perlindungan dan mensejahterakan rakyat serta memajukan kesejahteraan umum. Jadi penguasa, pemerintah sedang melakukan tugas negara untuk melindungi dan mensejahterakan seluruh rakyat, baik yang nurut pro penguasa atau pro pemerintah maupun mereka yang suka mengkritik pemerintah, termasuk Habib Rizik misalnya ya, termasuk katakanlah saya atau channel ini misalnya. Jadi kita berada pada sisi vertikal bukan horizontal. Karena itu nasib kita sangat tergantung sikap pemerintah. Jadi kalau pemerintah misalnya mengincar kita, ya keselio sedikit maka tangan kekuasaan mudah sekali mencengkram kita, memenjarakan kita semua. Karena penguasa memiliki semua instrumen. Dia ada penegak hukum, dia ada legitimasi untuk mentersangkakan siapapun. Makanya kemudian kita butuh demokrasi, kita butuh konstitusi, kita butuh kontrol atas kekuasaan. Apa yang dilakukan Habib Rizik adalah memberikan kontrol atas kekuasaan. Jadi bukan sebuah pihak yang sedang perang tanding dengan penguasa pemerintah. Karena perang tandingnya sudah selesai. Jadi perang tanding itu terjadi ya ketika sama-sama ada dua kubu yang saling bertanding dalam pemilu. Itulah perang tanding yang sesungguhnya. Dari kubu Prabowo, di situ ada Habib Rizik kemarin yang mendukung, dan dari kubu Jokowi yang juga didukung oleh banyak kelompok. Nah, dalam kondisi seperti itu memang terjadi yang namanya rivalitas politik, perang tanding politik. Jadi kalau ada prajurit TNI yang mengucapkan selamat datang kepada Habib Rizik dalam kondisi perang tanding seperti itu, dalam kondisi terjadi political competition seperti itu, maka memang ada masalah dengan netralitas. Tapi kalau saat ini tidak ada yang namanya kompetisi politik. Yang terjadi adalah sebuah dinamika sehari-hari saja antara state dan civil society, antara state dan political society. Jadi kalau kita bicara state, berarti kita bicara pemerintah dan penguasa, atau pemerintah yang sedang berkuasa. Nah, dalam level political society ada kelompok-kelompok oposisi. Itulah yang namanya PKS, misalnya Partai Keadilan Sejahtera. Mereka mengklaim dirinya atau mengklaim partainya sebagai oposisi dari
penguasa dan aliansinya. Jadi ada 6 partai istana, yaitu PDIP, Gerindra, Golkar, Nasdem, PKB, dan P3. Ada 3 partai di luar istana yang tidak terekrut dalam kabinet, yaitu Demokrat, PAN, dan PKS. Di antara 3 partai ini, yang mendeklarasikan nyata-nyata mengatakan sebagai oposan atau oposisi adalah PKS. Walaupun oposisi tentu dalam sistem pemerintahan parlementer yang tidak memiliki konsekuensi apa-apa ketika mayoritas partai misalnya beroposisi kepada penguasa atau presiden. Sementara PAN tidak terlihat taringnya untuk beroposisi, dan Demokrat beroposisi secara agenda. Ya, misalnya agenda Omnibus Law, Demokrat yang menentang. Agenda Undang-Undang Minerba, Demokrat yang menentang. Jadi, itu kalau kita bicara antara state dan political society, antara pemerintah atau penguasa dengan political society. Tetapi ada dinamika juga antara state penguasa dengan civil society, masyarakat sipil. Masyarakat sipil itu adalah mereka yang beroposisi tapi tidak melalui jalur formal, yaitu di parlemen, within the parliament, tapi di luar parlemen. Ya, seperti kelompok kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, itu adalah kelompok yang beroposisi secara informal kepada pemerintah, mengungkapkan konsep-konsep yang mungkin bertentangan dengan apa yang dipraktikkan pemerintah, tentu dengan tujuan perbaikan. Kelompok FPI misalnya, Front Pembela Islam, PA 212, ya, Persaudaraan Alumni 212, kemudian juga ada Gerakan Nasional Pembela Fatwa Ulama, GNPF Ulama, yang kemudian mereka beraliansi dalam anak NKRI misalnya, Aliansi Nasional Anti Komunis, ya. Itu juga adalah kelompok-kelompok yang beroposisi secara informal. Termasuk tokohnya yang baru pulang, Habib Rizik ini. Jadi, by konsep saya mengatakan tidak tepat kalau dikatakan perlu rekonsiliasi. Tidak tepat. Jadi tidak boleh ada persepsi seolah-olah sedang ada perang tanding antara kelompok Habib Rizik dan kelompok Jokowi. Enggak, no. Tidak ada perang tanding, tidak ada competition sekarang ini. Jadi kompetisi politik di Pilpres kemarin itu sudah selesai. Tetapi apa yang disampaikan oleh Habib Rizik tidak keliru sama sekali, yaitu terkait dengan sikap pemerintah terhadap kelompok-kelompok yang beroposisi atau yang kritis terhadap pemerintahan. Nah, inilah concern kita saat ini sebagai bangsa. Seperti saya katakan tadi, mudah sekali bagi pemerintah untuk memenjarakan kelompok-kelompok kritis. Katakanlah channel ini misalnya, tinggal dicari saja kira-kira mana bagian yang bakal terpleset. Sudah membuat 400 tayangan misalnya, tinggal ditunggu kapan terplesetnya untuk diperkarakan misalnya. Tidak perlu menggunakan tangan negara, bisa menggunakan tangan kelompok civil society lainnya yang dekat dengan negara. Sama seperti Habib Rizik misalnya, tinggal dilihat mana kasus-kasus dia yang akan dibuka lagi. Dan sudah dilaporkan kembali. Misalnya kasus penghinaan lah, kasus pornografi lah, dan lain sebagainya, walaupun kita mendengar itu sudah di SP3. Jadi sangat gampang dan sangat mudah untuk mencari-cari hal-hal yang terkait dengan Undang-Undang ITE, menebar kebencian, menebarkan permusuhan, lalu juga melakukan penghinaan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jumlah rakyat Indonesia ini 260-270 juta jiwa. Seperti yang dikatakan Said Didu dalam ILC, Indonesia Lawyers Club, kalau ada 1 atau 2 orang merasa tersinggung lalu mengadu kepada penegak hukum, dan penegak hukum yang notabene adalah tangan negara mengentertain itu, maka orang tersebut bisa diperkarakan dan bisa ditangkap. Ini yang menjadi persoalan Sobat RH sekalian. Padahal kalau negara itu demokratis, harusnya hal-hal seperti itu tidak terjadi.
karena provokasi, penyebaran kebencian, permusuhan, penghinaan, dan lain sebagainya, itu delik formil saja. Artinya tidak pernah diukur dampak dan akibatnya. Yang di-entertain hanyalah perasaan. Nah, kalau kita mengentertain perasaan, ya gawat kita. Lalu perasaan itu dijelmakan dalam kita menginterpretasikan huruf-huruf atau kata-kata. Makanya saya menghimbau, kalau terjadi misalnya hal-hal seperti itu, harusnya negara tidak mengentertain. Negara tidak menggunakan tangan kekuasaannya untuk mempidanakan orang-orang yang dianggap melanggar Undang-Undang ITE. Harusnya ditempuh jalur musyawarah mufakat antara pihak-pihak yang bertikai. Oke, mungkin pihak yang bertikai itu adalah bagian dari negara, part of the state. Misalnya katakanlah seorang menteri, tapi kan tetap dia pihak atau manusia yang bisa direconcile dengan pihak lain yang dianggap menghina misalnya, atau dianggap mencemarkan atau menebarkan kebencian dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi negara mereconcile pihak-pihak seperti itu. Jadi bukan negara yang berrekonsiliasi dengan pihak-pihak itu. Karena kalau negara yang berkonsiliasi, berarti negara menempatkan dirinya secara horizontal sebagai pihak. Padahal negara, penguasa itu adalah di atas mengayomi. Yang berrekonsiliasi, yang bertikai itu adalah pihak-pihak. Mungkin saja satu pihak dekat dengan penguasa, bahkan menjadi bagian dari penguasa, satu pihak di luar kekuasaan atau bahkan menjadi oposisi. Tapi tetap saja dia pihak. Kebetulan saja posisinya yang berbeda. Jadi sobat era sekalian, disinilah perlu kebesarhatian negara. Dalam berbagai kesempatan saya mengatakan negara tidak boleh digunakan oleh satu kelompok untuk menghantam kelompok lainnya. Negara tidak boleh membiarkan dirinya digunakan satu kelompok masyarakat untuk menghantam kelompok lainnya. Karena orang-orang yang ikut dalam kekuasaan sering tidak bisa membedakan. Dia sebagai person, sebagai orang, sebagai makhluk sosial seperti yang lainnya, dengan dia sebagai bagian dari negara. Kalau sebagai bagian dari negara, dia harus paham, dia harus jelas mengatakan melindungi seluruh masyarakat baik yang kritis maupun tidak. Tapi sebagai dia makhluk biasa, sebagai warga negara biasa, bisa jadi dia merasa tersinggung dan lain sebagainya, lalu dia kemudian mengadukan. Tapi sekali lagi penegak hukum harus merekonsiliasi mereka. Jadi harus jelas ya. Nah, ini tidak jelas kadang-kadang. Ada orang yang mengatakan tangkap saja, penjara saja. Padahal at the same time dia bagian dari negara. Susah kita mengatakan apakah ini suara negara, apakah suara pribadi perseorangan. Lalu penegak hukum bagaimana harus bersikap? Jadi penegak hukum tidak boleh dia bersikap untuk memihak salah satu pihak. Dia harus merekonsiliasi karena penegak hukum adalah pelindung dan pengayom masyarakat. Jadi saran saya kepada Presiden Jokowi, ya tidak perlu menanggapi ajakan rekonsiliasi dari Habib Rizik. Cukup bersikap demokratis, bersikap yang seharusnya sebagai sebuah negara yang demokratis. Tidak mengkriminalisasi orang-orang karena perbedaan pendapat. Tidak menggunakan tangan kekuasaan untuk misalnya menekan atau menumpas kelompok-kelompok yang berbeda pendapat. Tetap stay menjadi negara yang melindungi dan mengayomi seluruh warga negara dan seluruh tumpah darah, karena itulah janji kemerdekaan kita. Nah, kalau sikap-sikap itu dilaksanakan oleh pemerintah, maka kelompok-kelompok kritis itu akan berkurang dengan sendirinya. Kenapa? Karena kelompok kritis itu makin berkembang kalau banyak celah dalam negara. Dan pilihannya bagi sebuah negara adalah otoriter sekalian agar semua orang ditumpas dan itu bukan pilihan kita, atau demokratis betul. Sehingga kelompok-kelompok kritis pun akan bingung mau mengkritik apa lagi karena pemerintah sudah sangat terbuka dan demokratisnya. Bahkan, sobat era sekalian, jangankan kepada kelompok kritis,
kepada pelanggar hukum sesungguhnya seperti perampok misalnya, pencuri, penjamret dan lain sebagainya, atau juga koruptor, negara juga tetap memberikan welas asihnya walaupun penegakan hukumnya harus tegas. Koruptor harus dihukum seberat-beratnya sesuai dengan kesalahannya. Jangan justru pelanggar undang-undang ITE dihukum lebih berat dibandingkan koruptor. Nah, ini yang konsep yang sangat keliru. Ya, Sobat Era sekalian, mudah-mudahan pasca kepulangan Habib Rizik ini, Habib Rizik tetap memberikan kontribusi yang positif kepada negara ini dengan posisinya sebagai pengkritik penguasa. Dan penguasa membuktikan dirinya sebagai penguasa yang welas asih, yang tidak tipis telinganya, tidak gampang menggunakan kewenangan dan kekuasaannya untuk membungkam orang-orang kritis. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers!